Oke teman-teman semuanya, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk medianya itu tipis ya, jadi nyaris tanpa media ataupun tanpa kasgot teman-teman ya. Dan untuk maggot-maggotnya itu sangat bersih ya, tidak nempel sama media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan di sini saya mau sedikit sharing sama teman-teman ya untuk beberapa keuntungan dari kita berbudidaya maggot menggunakan pakan limbah rumah makan ataupun limbah restoran ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah tempat fermentasi limbah rumah makan ya. Di sini ada 2-3 wadah ya. Di dalam juga ada dua blong seperti ini ya. Dan di sini kita mau masukkan untuk limbah rumah makan yang semalam kita dapat ya. Ini dia, belum kita masukkan karena akan kita fermentasi dulu supaya untuk nutrisinya lebih tinggi, ataupun untuk supaya kita bisa lebih mengirit pakan ya, jadi tidak boros pakan dengan kita fermentasi dulu ya. Ini sudah ada isinya tapi belum penuh, itu sekitar 1/4 ya teman-teman. Itu dia, ini sudah kita campur dengan air fermentasi. Ya teman-teman semuanya, ini dia untuk pakan yang tadi kita masukkan ya, ini dari limbah rumah makan. Bisa teman-teman lihat di sini untuk porsi ataupun untuk nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya jelas sudah komplit ya, karena terdiri dari beberapa sayuran, untuk buah-buahan juga ada, dari protein-protein hewani ataupun karbohidrat dari nasi misalnya itu teman-teman semuanya ya. Oke, dan apa aja untuk keuntungan budidaya maggot dengan menggunakan pakan limbah rumah makan? Kita masuk, kita lihat maggot untuk pakan yang menggunakan dari limbah rumah makan. Oke teman-teman semuanya, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk medianya itu tipis ya, jadi nyaris tanpa media ataupun tanpa kasgot teman-teman ya. Dan untuk maggot-maggotnya itu sangat bersih ya, tidak nempel sama media, terpisah. Jadi untuk keuntungan budidaya maggot menggunakan pakan limbah rumah makan itu, untuk pertumbuhannya merata. Untuk masa panen kita bisa lebih cepat ya dengan menggunakan pakan limbah rumah makan. Ini di umur 12 hari kita sudah bisa panen ya. Dan jika kita menggunakan limbah dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran, itu untuk perbandingannya bisa sampai 3 atau 4 minggu ya. Dan dengan limbah rumah makan kita di umur 2 minggu sudah dapat target untuk masa panen teman-teman ya. Teman-teman bisa dapat untuk target panen itu sekitar 1:2, ataupun 1 gram sudah bisa jadi 2 kilo teman-teman ya. Oke, dan di sini akan kita bagi menjadi 2 biopon. Nanti akan kita kasih media baru dengan pakan baru ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, dan sekarang akan kita kasih media baru menggunakan pakan dari limbah rumah makan teman-teman semuanya ya. Ini dari pakan limbah rumah makan yang sudah kita fermentasi teman-teman ya. Jadi
Untuk teksturnya itu sudah seperti mencair ya. Dan ini akan mempercepat untuk pertumbuhan dan juga untuk penguraian si maggot-maggotnya nanti ya. Oke teman-teman semuanya, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk si maggot-maggotnya sudah mulai mengurai untuk pakan yang kita kasih dari limbah rumah makan teman-teman ya. Jadi diusahakan untuk pemberian pakan itu jangan sampai ke pinggir ya. Ketika untuk pemberian pakannya sampai ke pinggir, nanti dikhawatirkan untuk si maggot-maggotnya itu akan naik ke atas ya. Ini beberapa ada yang naik ke atas tapi dia tidak akan sampai keluar biopon ya. Nanti sebentar lagi untuk media atau untuk pakannya itu sudah mulai terurai. Ini sekitar 2 jam sudah mulai terurai, dan untuk medianya itu sudah mulai kering kembali teman-teman ya. Jadi untuk beberapa keuntungan dari budidaya maggot menggunakan pakan dari limbah rumah makan itu sangat banyak manfaat atau sangat banyak kelebihannya teman-teman semuanya ya. Yang pertama mungkin untuk pertumbuhannya itu akan lebih cepat dan akan lebih maksimal ya. Itu kita bisa panen di umur 2 minggu. Jika kita menggunakan pakan dari limbah buah-buahan ataupun sayur-sayuran ataupun limbah ampas-ampas yang lainnya, itu kita bisa panen minimal di umur 3 minggu teman-teman ya. Dan ini tidak ada untuk bau sama sekali ya, karena untuk pakannya kita fermentasi. Bisa teman-teman lihat di sini tidak ada lalat sama sekali ya. Dan untuk kandungan nutrisinya itu dari limbah rumah makan itu sudah jelas teman-teman ya. Dimulai dari untuk nasi, karbohidrat itu ya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan ataupun dari protein-protein hewani dan yang lainnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman khususnya para pemula yang masih kesulitan dalam berbudidaya maggot BSF, diantaranya dari permasalahan media lengket ataupun dari media becek ataupun dari permasalahan-permasalahan yang lainnya teman-teman ya, saya sarankan buat para pemula gunakan untuk pakannya itu menggunakan pakan limbah rumah makan ya, karena dari pakan limbah rumah makan ini untuk kebutuhan maggot panen 1 kilo dari 1 gram itu kurang lebih maksimal sekitar 2 kilo ya. Kalau untuk pakannya itu kita fermentasi lebih lama dan untuk kandungan nutrisinya lebih banyak dari protein hewani ataupun dari karbohidrat. Jadi untuk teman-teman bisa panen dari 1 gram 1 kilo itu membutuhkan pakan di bawah 2 kilo ya. Jadi buat para pemula yang masih kesulitan, supaya teman-teman bisa mempercepat untuk menguasai dari ilmu budidaya maggot BSF, saya sarankan menggunakan pakan limbah rumah makan ya. Karena untuk perbandingannya itu, jika kita menggunakan pakan limbah rumah makan itu bisa 1:4 teman-teman ya. Dan saya rasakan ketika saya menggunakan pakan limbah rumah makan ini, kita dapat 1 palkon dari limbah rumah makan itu perbandingannya itu untuk pakan buah-buahan itu sekitar 4-5 palkon ya. Jadi akan lebih mengirit di waktu dan juga untuk pekerjaan ya. Karena dari limbah rumah makan ini untuk kaskotnya itu tidak banyak ya. Bisa teman-teman lihat tadi di sebelum kita kasih pakan, untuk kaskotnya itu hampir tidak ada kaskot sama sekali teman-teman ya. Jadi kadang-kadang jika kita menggunakan pakan limbah buah-buahan ataupun sayur-sayuran, kadang waktu kita habis di menguras kaskot dan kita keringkan dulu kemudian baru kita kasih pakan ya. Jadi sedikit saran dari saya buat teman-teman khususnya para pemula yang masih kesulitan untuk budidaya maggot media kering, ataupun untuk teman-teman yang masih dapat perbandingan panennya itu masih minim ataupun masih dalam arti minim itu mungkin masih rugi ya. Dari 1 gram teman-teman masih mendapatkan di bawah 1 kilo ataupun masih dapat standarnya itu 1 gram 1 kilo. Saran saya gunakan pakan dari limbah rumah makan teman-teman ya.
Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nanti akan kita ulas di video atau di konten-konten berikutnya untuk keuntungan dari pakan menggunakan limbah rumah makan ya. Karena jika kita ulas semua di video kali ini akan durasinya itu akan terlalu panjang ya. Jadi akan kita ulas nanti di video atau di konten-konten berikutnya teman-teman ya. Oke, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Jangan pantang menyerah, selalu semangat. Fokus pada tujuan dan impian teman-teman semuanya ya. Oke, dan sampai di sini dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Oke, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.